babakan makhluk. Mengapa demikian? Karena hati kita tertutupi oleh nurullah yang dijadikan kesempatan oleh nafsu, sehingga jenengan tidak bisa ada keinginan sedikit pun untuk bertemu Allah. Begitu Pak. Bon. Apa tujuannya? Pertama, litakuna bihi alaihi waridan, supaya Allah sengaja memang meletakkan warid di dalam hati jenengan, supaya jenengan iki diantar oleh warid bertemu Allah. Litakuna supaya ono alaihi ing atase warid, bihi kelawan warid, alaihi ing atase Allah opo al warida menghantar, supaya jenengan kali kula iki biar diantar warid sowan ing ngersane Gusti Allah. Lah, warid itu nanti akan menjadi cahaya yang disebut al-ma'rifatullah. Jadi cahaya nurun ala nurin. Surat An-Nur 35. Yahdillah. Jadi itu cahaya di atas cahaya yang dimaksud makrifat itu, mayyasya, hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Yes. Memang sejarahnya warid itu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menghantar jenengan kali kula sowan ing ngersane Gusti Allah, menghadap untuk bertemu Allah. Yang nantinya warid ini berupa cahaya, yang cahaya itu kami sebut sebagai cahaya makrifat. Yang cahaya makrifat itulah nanti pada akhirnya akan ngeleburno, memfanakan dirimu dari segala apapun selain Allah. Niki tujuan pertama. Litaku nabihi alaihi waridan, supaya warid iku terhadap Allah menghantarkan jenengan. Dihantar. Istilah boleh saya katakan kendaraan. Cara Rasulullah buruk. Yang buruk itu dituntun, dikendalikan oleh malaikat muqarrabin. Jadi malaikat muqarrabin itu termasuk warid, bisa dikatakan seperti itu. Nanti ada batas ini, ada batas. Lah, warid itu nanti membentuk dirinya sebagai cahaya makrifat. Akhirnya dengan cahaya makrifat itu jenengan bakal diberikan petunjuk mana kepentingan nafsu, mana kepentingan Allah. Pun satu. Nomor dua, liyatasallamaka miyadil aghyar. Iki tujuan warid. Liyatasallamaka. Napa terus sih, Bang? Hah? Aghyar itu apal. Min yadil aghyar. Kedua, tujuan Allah meletakkan warid pada hamba yang dikehendaki untuk menyelamatkan ruhaniyah jenengan dari penguasaan makhluk. Sebelum warid ada, ruhaniyah jenengan kali kula niki dikuasai warid, dikuasai makhluk, Pak. Hati jenengan itu bergantung terhadap makhluk al-aghyar, apapun itu. Akhirnya iman sampai kali kula tidak bisa pada Allah, tapi terhadap aghyar.
Contoh. Kalau wau langsung didepke Allah ujian, macet. Ya, macet. Ada pembangunan jalan. Coba. Macet iku sebab akibat saya terlambatnya waktu. Lah gitu nggih? Oke. Sebab apa? Ada pembangunan. Ada pembangunan. Pembangunan yang dilakukan oleh makhluk ini kita iman. Gara-gara macet ada pembangunan lah sehingga saya terlambat. Wis. Lagi sebelum macet spektakuler. Wah, luar biasa. Wis kasau tak ceritake. Liyatasallamaka miyadil aghyar. Kita diselamatkan Allah untuk dari penguasaannya makhluk. Kalau kita bukan termasuk golongan yang dikehendaki Allah dikasih warid, mesti ngamuk-ngamuk wah. Hatiku yakin karena makhluk. Lagi sederhana, kalau ada masalah, tonggo kula sing nulung karena utang piutang. Rumah maunya diplang dengan oleh bank, gak sido karena ditolong tetangga saya. Dipinjemi uang. Coba. Akal mesti disuruh nafsu untuk ngomong. Nang roh imano sing nulung awakmu, sing nulung dirimu adalah tetangga. Ini golongan kita manakala belum ada warid itu jatuhnya iman mesti terhadap makhluk. Akhirnya apa? Kula ruhaniat dikuasai dikuasai makhluk. Akhirnya bergantung kula, pujaan kula terhadap siapa? Makhluk. Yang jatuhnya imanku itu tidak pada Allah yang sejati tapi terhadap makhluk tadi, miyadil aghyar. Dan manakala ini kita biarkan, Syekh Ibnu Athaillah dalam makalah lain disebut al-aghyar itu perkara yang menggelapkan hati. Gelap Pak, hati saya akhirnya gelap. Gelap pada Allah. Karena makhluknya yang memenuhi ruhaniah saya adalah makhluk. Yes. Ketiga, apa maksud dan tujuan Allah meletakkan warid di dalam hati hamba yang dikehendaki? Liyuharriroka min regil athar. Yang bawa hikam kitab monggo dilihat. Allah meletakkan warid di dalam hati seseorang adalah liyuharriroka, untuk apa? Memerdekakan. Allah memerdekakan dirimu min rikil athar, dari perbudaannya hawa nafsu lewat al athar. Apa al athar itu? Lah beti al-aghyar itu Pak. Apa? Ya makhluk selain Allah yang disebut makhluk. Allah memerdekakan ruhaniyahmu dari perbudakan makhluk. Kita dibudak makhluk Pak. Oleh karena kita yakinnya imannya jatuh terhadap makhluk, otomatis kita jadi budaknya makhluk. Asalnya gelap, akhirnya jadi padang karena ada warid. Allah meletakkan warid. Sehingga ruhaniyah jenengan ini diletakkan di posisi manapun tetap yang nyata, yang jengleh-jengleh,
adalah Allah Hakul Mubin. Jadi Allah sudah tidak gaib lagi, Allah sudah tidak gelap lagi, Allah menjadi terang di mata panjenengan yang Allah meletakkan warid. Iki fungsi warid ya, fungsi warid. Terus yang terakhir, liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudika. Terakhir ya niki ya. Pun kula wau mboten ngertos kok dikongkon Gusti Allah nulis. Jane lha penak nggo kitab sih. Wis tangan uta tulisan. Boleh mereteli. Gak ruwe di tengah dalan wonten spektakuler. Pun apik wis cocok. Mlebu Jember kucing lah kok nyebrang mak. Wis pas pun. Wis iki wau cara ujian iku numpuk pas pun 100%. Pun mboten napa-napa. Liyuh rijaka krono arai Allah ngetokake mengeluarkan Anda min sijni wujudika dari penjara wujud ira. Artinya apa, Pak? Keakuan kita selama ini kan ngaku kita wujud. Lah gitu toh. Selain Allah itu wujud. Loh niki terbatas. Kita mengatakan selain Allah itu wujud, itu terbatas. Allah akan mengeluarkanmu dari pandangan yang terbatas menuju pandangan ila qada'i syuhudika, terhadap pandangan yang tidak terbatas. Mana pandangan yang tidak terbatas? Allah. Selama kita dalam hati masih ada iman selain Allah itu wujud, selama itu kita tidak akan pernah tahu wujudnya Allah. Pandangan kita terbatas, Pak, akhirnya. Inilah yang dimaksud yang berisi iku kosong. Yang asalnya kita selalu mengatakan bahwasannya diriku hamba atau makhluk lain yang lainnya itu wujud. Karena memang akal mengatakan seperti itu. Manakala tampilan di dalam hatiku yang wujud itu selain Allah, yang disebut nurullah, justru itu akan menggelapkan hatiku terhadap Allah. Jelas ya, cetong ya? Oleh sebab itu Allah sengaja naruh warid di dalam hati jenengan. Yang kesemuanya ini, Pak, ya. Biang keroke iki ngomong proses yo adalah nafsu. Wis titik. Innahu lakum aduwwum mubin. Wala tatabi'u, ojo manut sira kabeh. Jangan kau ikuti khutuwati syaiton, bisikane setan, ajak-ajake setan. Bisikan ajake setan utawa nafsiku yang bagaimana? Kebalikan dari bisikan Allah. Allah bisik, Adam, yen kuwi apabila kau makan buah khuldi kau gak kekal di surga. Iblis beto. Adam, jikalau kau makan buah khuldi kau kekal di surga. Loh, beto pun. Beto. Iman, nafsu atau setan itu jatuhkan iman ruhania itu tidak boleh terhadap Allah. Enggak boleh. Surat Ibrahim ayat 3.
wa yastahibbunal hayatad dunya. Para iblis ya, dan bolo-bolonya ya, teman-temannya, bala tentaranya itu, wa yastahibbuna, membikin ruhaniyah itu jatuh cinta terhadap kesenangan dunia. Ya kesenangan makhluk kewabeh nih kau lho Pak. Dijadikan nafsu atau iblis untuk kita ruhaniyah bersukaria. Padahal cilik nanti dia bawa aja gak bengung. Babalah kalau tak ngotot, cek keringetan kulo niki, ya. Ya, lah pun, tapi padahal Allah sudah katakan, ani butullaha wajtanibut taghut. Iman kuwi padaku, kata Allah. Jangan iman kau mengikuti imannya hawa nafsu. Nafsu mengajak-ngajak dirimu untuk beriman terhadap selain aku, tolakan. Ani butullaha, arahkan wajah rohmu terhadap Allah. Berarti konteksnya iman, rasa. Pedukno rasane roh terhadap urip. Ketemukan imannya ruh hanya pada Allah urip. Wajtanibu, jauhkan wajahnya ruh atau buta ing piro-piro perkara selain Allah. Wala tatabi aja padha manut sira kabeh khutuwati syaiton ing aja-ajake setan, sebab apa innahu sak temene setan nafsu lakum keduwe sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Jangan kau ikuti. Jadi nafsu atau setan ini apa? Mengajak besikno ati sampean kali kula supaya roh ini tidak beriman terhadap Allah dengan berbagai cara. Makanya Allah datang supaya memberikan warid, supaya menghantar jenengan kali kula datang ngersane Allah. Allah menyelamatkan kita dari penguasaannya al-aghyar, perkara-perkara selain Allah. Allah mengeluarkan ruhaniyah itu dari penjaranya ini. Al-athar sama sebetulnya itu makhluk ini. Yang terakhir mengeluarkan membebaskan ini tadi ya, membebaskan. Terakhir mengeluarkan kita dari penjara keakuan kita yang wujud, supaya masuk pada ila qadai syuhudika, lapangan yang luas kesyuhudan Anda. Berarti sinten? Allah. Kalau wajah rohmu jatuhnya itu pada urip, bukan hidup sifat lo ya, bukan ini tanpa batas. Sebab laisa kamislihi ini tidak bisa dibatasi dengan apapun. Karena apapun itu bagi ruhaniyah Anda sudah tidak ada. Terus yang terpenting, warid muncul ning atiku sebab disuruh Allah itu, barometernya dzikir kita sampai mana? Sampai mana? Oke, kita mengenal dzikir jahri di lisan. Mohon maaf kalau Anda terkejut kalau ini bukan saya katakan dzikir. Manakala itu masih diucap baik di lisan maupun di hati, la ilaha illallah atau la ilaha illahua, itu bukan zikir yang dimaksud Allah yang mendatangkan warid, bukan. Kalau ini saya tarik dari sisi syariat, ya zikir Pak. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jenengan kudu peka dari sudut mana saya mengatakan itu bukan zikir. Di dalam hati Anda mengucap Allahu Allah, dereng zikir, dereng. Apa sih zikir itu? Kalau nek
ngaji kados ngene nyawantai, weco. Estu nyawantai. Bah tutuk jam pira wong muni gak kerja. Al-dzikru bahasa Arab. Zikir kita terjemahkan secara lugat bahasa Indonesia adalah ingat. Saya katakan bukan zikir itu tidak menjadikan hati saya itu bisa sampai pada Allah. Ya sampean ngenen dhewe. Jenengan lho sing biasa zikir beribu-ribu zikiran katanya. Secara istilah adzikru zikir itu adalah sambungi roh terhadap Allah. Sadar ya, dan menyadari ruhaniyah panjenengan ini macetnya karena Allah. Itu tidak disebut loh ya, tapi diimani dalam hati, dirasa. Inilah yang kusebut sebagai zikir miturut pandang sudut hakikat makrifat, bukan syariat thariqah. Sampai pun salah faham. Estu. Makanya saya memakai dua kacamata. Kacamata syariat, kacamata hakikat. Kacamata hati, kacamata jasmani. Nah terus jatuhnya zikir yang dimaksud itu bagaimana? Yang Allah akan menurunkan waridnya terhadap si hamba itu. Pun sampai buka surat Al-Baqarah yang sering kami sebut ayat 256. Al-Baqarah. Cara jenengan mengatakan di situ tali Allah itu yang mana? Pegang teguhlah tali Allah, jangan kau lepas. Yang fungsinya tali ini adalah yakfur bit taghuti wa yu'min billah. Melepaskan al-athar, al-aghyar dalam hatimu. Kalau itu sudah lepas, wa yu'min billah, jatuhnya imanmu hanya pada Allah. Zikir yang mana? Lah inilah yang dimaksud tali Allah itu. Mana zikir yang mengajarkan hatimu untuk melepaskan keakuanmu? Saya pribadi Pak, mohon maaf, estu mohon maaf. Ternyata tidak hanya 1-2 tahun Pak. Ketika mendawamkan zikir jahri lan siri atau khafi, di situ tidak bisa masuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Tetapi kami pernah jadi mantan penjahat di Allah. Saya niku mantan orang kafir Pak. Kafir pada Allah. Estu. Makanya saya katakan saya penjahatnya Allah. Wis untung lah Pak. Iki berkenaan dengan ruhaniyah bukan jasmaniyah. Saya katakan saya mantan orang kafir, saya mantan penjahat terhadap Allah. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Saya mantan memungsuhi Allah, Pak. Saya dikatakan mantan penjahat Allah. Imanku itu jatuhnya pada makhluk. Estu. Padahal setiap hari, setiap saat saya itu tidak lepas dari zikir khafi, Pak. Jujur, Abah saya sendiri yang mendidik saya pada saat itu tahun 76. Sampai di situ kita diberikan, dilulu oleh Allah, diistidraj oleh Allah berbentuk karomah-karomah, khotam-khotam yang bermunculan dari apa yang saya wiridkan, istiqomahkan. Makanya benar, karomah itu datang dikarenakan istiqomah. Kita sebetulnya itu mantan penjahatnya Allah. Semua Pak.
Semua. Cuman gak etis lah saya mengatakan jenengan kula mawon, ngoten lho. Ngoten estu. Niku kalau kita ngomong sejarah, Pak. Ngomong sejarah. Lah, ternyata semua apa yang menjadikan gelapnya hati kita terhadap Allah sehingga kita merasa kita yang wujud, sehingga kita merasa semua selain Allah makhluk itu semuanya wujud, ini biang keroknya adalah nafsu. Nafsu yang bagaimana? Mungkin Anda bisa dilihat dalam surah apa itu? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amaratum bis. Saya tidak bebas dari kepentingan nafsu. Yang nafsu itu selalu mengarahkan ruhaniyahku itu jatuhnya iman terhadap selain Allah. Akhirnya Allah jadi gelap, yang terang itu adalah al-aghyar atau al-athar. Jadi Allah gelap ning atiku, gelap sekali gelap. Berhubung panjenengan sudah terima yang dimaksud tali Allah, yaitu adzikru bisiril asrar, itulah awal si hamba ini tanda-tanda mulai mau dikasih Allah warid. Tandanya apa? Anda klik dalam hati, Anda klik apa yang disampaikan Rasulullah di dalam bil huda wa dinil haq ini, Anda percaya. Belum melakukan ini, Anda percaya. Iya, kalau tidak karena Allah di situ gak mungkinlah macet. Iya, kalau tidak karena hidup pada diriku, gak mungkin aku bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Loh, ini kita belum lakukan tapi sudah mengatakan itu ajaran al-haq, ajaran benar. Aku sudah beriman. Lah, inilah tanda awal satu hamba itu nanti akan diberikan Allah warid dalam hatinya. Tanda, Pak, tanda. Tidak hanya amanu tapi wa amilus sholihah. Buktekno imanmu itu. Akhirnya dibuktikan, Pak. Kita akhirnya dibimbinglah cara berkholwat, melakukan dzikir sirul asrar mulai su'aul basirah sampai hakul basirah oleh guru-guru kita. Baik kau lakukan di tengah-tengah tempat sepi maupun tempat ramai. Dikasih petunjuk. Kasih petunjuk. Akhirnya kita amalkan sirul asrar, kita amalkan. Akhirnya Allah meletakkan warid itu. Ringkes kata warid itu diletakkan Allah di jagat rohaniah jenengan itu untuk mengusir biang kerok niki. Sebab inilah penjajahnya jagati ati sampean. Diusir, Pak. Diusir. Sebab selama mohon maaf keakuan hamba ini yang disebut nafsu itu masih mendominasi di dalam ruang hati kita, selama itu kita pasti al-aghyar al-athar, dikuasai oleh makhluk. Dikuasai oleh makhluk. Bentuknya kita dikuasai, sedikit-sedikit imannya hati nang makhluk. Isis adem rek. Iman adiku karena kipas angin. Duh, inilah Pak syirik khofiku seperti ini. Makanya saya katakan saya itu mantan wong kafir, Pak, di mata Allah. Wis untung jenengan sebelum sedo, sebelum wafat itu Allah meletakkan warid dalam hati jenengan untuk mengusir iman yang seperti ini. Sebab sifatnya warid itu di samping dia mengusir penjajahnya ruh, dia pun akan menghantar ruh itu sampai pada Allah. Itu. Akhirnya
malaikat Jibril dawuh terhadap Muhammad. Muhammad, sudah sampai di sini saja saya. Kau sendiri ke Sidratul Muntaha. Udah mustawa. Saya nggak bisa sampai ke sana. Tapi saya hanya memberikan satu pesan saja. Bacalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Itu namanya penghormatan, Pak. Penghormatan pada Allah. Mana yang dimaksud penghormatan kita pada Allah? Ketika saat jenengan ruhaniyah sudah paham tentang dzikir, yang dzikir yang menjadikan ruhaniyah mau dapat warid itu loh, dzikir sirul asror, melepaskan keakuan makhluk dalam diri jenengan. Itu jatuhnya ada di Su'aul Basirah ke Ainul Basirah. Ketika rasa keakuan kita yang menghadap itu sudah difanakan oleh Allah, maka akan muncul Ainul Basirah, bertemu, melihat. Mengapa demikian? Kalau bahasa sederhananya itu kebenaran akan muncul. Mana kebenaran yang muncul? Kewujudannya Allah. Syaratnya apa? Anda harus kembali kepada asal. Asal kita tidak ada. Adanya sebab diadakan yang ada. Kembalilah. Ketika Anda sudah kembali kepada asal mula kita tidak ada, akan nyatalah kebenaran. Maksudnya yang ada. Allah ya Karim. Ini mohon maaf Pak, dulu Abah mengkaji ku mboten wantun. Dikaupas sampai seperti ini gak wani. Dimaknani ya. Terus oleh nerangno ya sepotong-sepotong. Ya wis ngene lho. Warid itu sesuatu yang diperintahkan Allah untuk masuk. Tapi kati itu digebiar nih mboten. Inilah akhirnya kita sebagai murid bingung. Bingung Pak. Yes. Mengapa Allah melarang kita untuk mengikuti ajaan bisikan nafsu yang sebagai biang kerok menjadikan ruhaniyah kita jauh pada Allah dan mendekat terhadap selain Allah? Mengapa demikian? Allah melarang terhadap kita. Itu karena Allah sayang terhadap jenengan kali kula sebagai hambanya. Sayang. Kok Allah mboten sayang Pak? Mboten ngutus Nabi Muhammad membawa ajaran ini, kalau nggak sayang loh nggih, mboten bakal disampaikan. Mesisan wis legret ngoten. Tapi nanti ada batasnya Pak memangnya. Ada prosesnya terlebih dulu. Ketika Allah mengutus utusannya berupa makhluk manusia, sudah diperingatkan. Di situ ada dua kelompok. Ada yang percaya dan mengikuti, ada yang tidak percaya, menolak, bahkan mencaci. Kalau Gusti Allah sudah payah pegel, ya cok, dianggap Gusti Allah payah pegel enggak? Maksud kula ngeten. Miturut sejarah, kalau sudah batas waktu sudah selesai, manusia masih tetap imannya itu jatuh terhadap makhluk, Allah akan mengutus malak. Jadi sudah tidak berbentuk manusia. Malak apa? Menghancurkan terhadap mereka. Wa minhum man haqqat minad dolalah. Mereka yang bersikekeh ngikuti bisikan sebulan iman dari nafsu. Jane penak Pak nek ngikuti nafsu ku jan pau enak. Ya sawan estu labiye nafsu ngajak insyaallah. Wa yasudduna an sabilillah. Nafsu enggak akan ridho terhadap ruhaniyahmu manakala ada
ada tindakan gerakan untuk menuju dan bertemu Allah. Walaupun Allah sudah menaruh warid di dalam hati jenengan, jangan kira nafsu itu akan melepaskanmu. Makanya wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la amaratum bisu. Nggak bebas. Kita belum bebas, Pak. Selama belum di maqam musyahadah, selama itu belum bebas, dulur. Belum bebas. Wa yasudduna an sabilillah. Surat Ibrahim, di samping ayat 3 tadi ya, di samping nafsu itu akan membuat rohaniyahmu itu jatuh cinta pada selain Allah, juga akan menghalangimu bila mana ada kehendak dalam hatimu untuk bertemu Allah dengan cara apapun, Pak. Dengan cara apapun. Yang terakhir, wa yabghunaha iwaja. Nafsu itu akan membengkokkan terhadap golongan-golongan ruhaniyah, ya, yang ada keinginan terus untuk menuju rindu ketemu Allah. Dibengkokkan, Pak, tujuan jenengan. Mohon maaf tadi ya, saya berangkat nyampe pada perbatasan Mojokerto dengan perbatasan Pasuruan. Nafsu itu waya berguna wajah supaya saya tidak terus ke jem lu es tuh, Pak. Nggih, melihat yang kukatakan spektakuler wau lo. Melihat ini saya belum melihat waktu, Pak. Melihat ujian yang spektakuler. Apalagi melihat waktu. Las, kepengen. Udah, mungkin aku telepon terhadap pengurus, ngapunten diprek nih mawon. Tetapi mendahno kecewani jenengan. Kula perangi. Sebab apa? Ulaika fi dhalalim ba'id. Ayat itu ditutup dengan ayat mereka itu jelas-jelas tersesat yang amat jauh. Mereka siapa? Nafsu itu loh. Membikin kau bersukaria terhadap duniawiyah, menghalangi tujuan rohaniamu bertemu Allah, membengkokkan tujuanmu untuk bertemu Allah. Ini loh jelas tersesat jauh. Kalau mengikuti, akhirnya apa, Pak? Oke, muka safah tak celuk titik, wow, tau titik. Karena pertimbangan syariat ya saya. Wis tak supire, tenang aja. Jadi nggak kadek spion. Jadi spionnya arek-arek ae tontonan ngurian. Lah ngaten lho. Kadek spion wis. Sing penting ndang nyampak yang di sana tidak bisa tidak terlalu lama menunggu. Cara bahasa menungso kula kedusan, Pak, nang sampean. Karena sampean lama menunggu. Yang kedua, saya matur suwun jenengan dengan sabar untuk menunggu. Estu dengan sabar menunggu, alhamdulillah. Ini pun nggak jadi masalah. Yang penting acara ini tetap terlaksana. Nah, umpama dipikir cara bahasa sifat basaria saya, Pak, tadi, ya semua budal, Pak. Mau budal. Estu mau budal. Karena itu termasuk bisikan nafsu, oke. Kui ngajak main-main dengan saya, oke. Tak tantang, Pak. Pun alhamdulillah nyampe di sini juga. Bapak Ibu hadirin, berarti alasan apa Allah melarang kita mengikuti hawa nafsu di samping Allah sayang? Mohon maaf, innahu lakum aduwwum mubin. Jelas-jelas nafsu itu menyesatkan ruhaniyah kita pada Allah. Disesatkan lewat apa? Disesatkan ruhaniyah itu supaya beriman terhadap selain Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulan. Siapa yang lebih besar zikirnya, waridnya lebih kuat, berarti cahaya ma'rifatnya lebih besar. Dengan begitulah dominasi Anda itu untuk bertemu Allah lebih tajam.
Terus kapan saat aku berzikir itu? Udah ikuti mawon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Insan sering saya katakan Al-Insan ayat 25 26. Al-Insan 25 26. Pagi sampai sore sibukkanlah hatimu untuk berzikir dengan zikir yang sadar bahwasanya semua apa yang terjadi yang melakukan Allah tanpa terkecuali. Di situ ada Sang Yang Esa yang berperan. Bila mana dorongan sirul asr itu lebih tajam, lebih kuat, mudah didorong dengan zikir sir, keluar masuk napas iku nyebut Allahu Allah, zikir khafi, mengapa tidak? Walaupun kuncinya datangnya warid itu di zikir sirul asr. Bukan masalah. Kita dihadapkan Allah di tengah umum, diundanglah kita terhadap tetangga kita untuk membaca tahlil doa. Ya jangan sir Pak, ya kudu zikir jahri. Tapi ya sertakan sirul asrarnya di situ. Ingat, husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Bagusnya amal jasmani ini di mata Allah, apakah zikir la ilaha illallah, apa zikir khafi hu Allah, apakah jasad ini melakukan ibadah apapun, bagusnya ibadah di mata Allah secara fisik itu ditentukan nata iju husnil ahwal, keadaan rohani yang jenengan, keadaan yang bagaimana rohaniah yang baik. Min qalbin zahidin, dari hati rohaniah yang sambung terhadap Allah di situ. Makanya saya katakan arahkan wajah rohmu terhadap hidup. Hidup itu yang berperan atas segala-galanya. Akhirnya imanmu itu jatuhnya pada Allah, Itu nanti seperti itu. Sebab keadaan hati manusia itu ada dua Pak. Ada mingkol bin zahidin, yang nomor dua mingkol bin rohibin, hati yang condong pada Allah, yang kedua hati yang condong pada makhluk. Udah hanya dua itu. Jadi amaliyah panjenengan kali kulo itu di mata Allah tercatat sebagai amalan makbulan atau amalan solihan, manakala keadaan ruhaniyah itu juga bagus. Bagusnya keadaan ruhaniyah jenengan manakala wajahnya roh itu jatuhnya menghadapnya pada Allah. Ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Pada hidup. Sering Pak itu kita baca dulu ya. Sebelum kita baca Fatihah ada doa iftitah ya. Cuman gak ngerti kita caranya untuk ngetrapke iku gak ngerti. Karena apa? Sirul asrar sampan belum buka. Ruhaniyah belum diizini Allah membawa sirul asrar dereng. Makanya dibuka surat Al-Baqarah 115, mboten cetok. Dimanapun kau berada, di situ ada wajah Allah. Bingung setengah mati. Wajah Allah itu ya apa ya? Apakah bunder? Apakah kotak? Lah, bingung. Masih ngalimo kaya apa ilmu dohirmu? Mohon maaf ya. Tapi ruhaniyah jenengan iku belum ngalim terhadap Allah, mboten paham. Estu mboten paham. Wis. Iku proses Pak nggih? Proses. Jadi orang lain yang masih belum paham jangan diseneni. Ya. Jangan disalahkan karena semua itu butuh proses. Kita dulu ya seperti itu. Loh, gitu. Makanya saya sendiri ngakui saya mantan memusuhi Allah dulu. Mungsuhi Allah.
saya mantan orang-orang kafir. Wis tak anggap gitu aja. Luwih becik mantan orang kafir daripada mantan orang mukmin. Allah ya karim. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Nggih tolong kalau waktu sepi terus semampu panjenengan asah terus zikir sirul asrar hatimu. Asah terus. Urusan jenengan di Ainul Basyirah bertemu Allah itu hanya sedetik, semenit, sejam. Urusan Allah sudah. Jangan dipikir. Yang penting asah terus. Zikir tersebut ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Mengapa disuruh katsiron? Karena wiwuh Pak, sulit untuk bertemu Allah. Dari Su'aul Basyirah ke Ainul Basyirah memang sulit, tapi mohon maaf kalau terus kau lakukan itu perkara sulit akan jadi mudah. Semakin tajam imanmu, semakin tajam gamanmu atau apa ladingmu, semakin bagus. Tatkala dibuat ngetok nopo wis mboten mamang mak celeng gembeleh wedhus ya mak celeng dan lain sebagainya. Kita menghadapi kondisi apapun, lebih-lebih perkara yang seperti tadi langsung connect Pak. Tidak menyalahkan orang lah, karena di dalam hatimu sudah tidak beriman terhadap selain Allah. Semuanya semata-mata lillahi ta'ala, karena Allah. Ngomong gampang. Lah mudahnya laku amalnya bagaimana biar seperti ngomong itu gampang? Kuncinya hanya satu, sibukkan hatimu senantiasa berzikir. Kalau bahasa Thariqah dulu Pak, zikir khafi itu setiap napas Pak, keluar masuk harus menyebut ismudzat, harus menyebut nama Allah. Wis gak apa-apa durung ngenal sirul asal gak apa-apa, tapi iki akan jadi apa-apa bermasalah manakala tidak sampean sertakan sirul asal. Artinya tidak akan sampai kita bisa wusul pada Allah. Makanya pengalaman dulur-dulur Thariqah, mengapa kok puluhan tahun? Karena sirul asal belum didapatkan. Kalau sudah dan dilakukan, Allah akan meletakkan warid dari Allah. Ada warid macam dua loh Pak. Ada warid minan nafsi minallah, atau warid minas syaiton, ada warid minallah. Lah warid minas syaiton iku warid sing ngajak ruhaniyahku itu berkasih mesra dengan makhluk. Apakah karomah, apakah ilmu tentang kesakten lah di situ. Yun sewu, ini pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Mengapa saya buka sebagai peringatan terhadap panjenengan supaya Anda tidak menjadi korban berikutnya. Biar yang sudah jenengan ojo sampah ngoten. Cukuplah jenengan iki sekarang sudah mengenal sirul asrar, langsung lepas landas makbus datang Allah di makom musyahadah. Inilah harapan saya terhadap seluruh umat, sampai beraninya saya membuka perkara yang menjadi rahasia di antara beberapa rahasia, karena ini semata-mata datangnya juga dari Allah. Aman kula takok kok wani buka, siapa sih buka? Allah. Lah apa aku? Lu pernah Pak kula niki debat kali mursid dalam forum S2. Insyaallah tahun 2008. Langsung kula diseneni. Bapak Ibu tahu yang dikaji Gus Mukhlason itu adalah intan. Intan itu mestinya dimasukkan kotak, dikunci, dimasukkan lemari, dikunci, rumahnya dikunci biar nggak dicolong maling, katanya gitu. Iya, kalau bata diletakkan di luar. Masuk akal nggih? Kalau nggih jawab tuwiti enak. Potongan wong mleki itu gak mungkin gelem menehi terhadap orang lah. Boto sak inten sak gegem mahal pundi? Inten. Oleh karena umat Islam itu nggak bisa cari intan, caranya bagaimana bisa dapat intan? Tiap hari dapat
kepingin sebetulnya itu, cuman tidak tahu caranya. Lah Anda aja yang sudah tahu, sudah punya, nggak mau memberikan caranya. Caranya aja kasih tahu. Bagaimana caranya mendapatkan intan, maklakep ngono bae. Karena ada unsur meleki tadi loh. Meleki. Yang kedua, tolong kalau panjenengan itu sudah dapat intan, lihatlah siapa yang menyampaikan. Kalau Anda masih melihat makhluknya, tentunya intenmu itu bukan inten asli. Inten lah di situ. Udah Bapak Ibu, udah ikut proses nggih, proses. Jadi kita kembali kepada materi. Sengaja Allah memberikan warid terhadap hamba yang dipilih, yaitu hamba yang sudah mengenal zikir dan juga dia sudah mengamalkan zikir. Yang kami maksud zikir di sini adalah tidak hanya jahri siri, tetapi adalah sirul asrar. Jahri dan siri itu diucapkan di lisan, perbuatan jasmani. Lah perbuatan rohani yang dimaksud zikir itu adalah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Boten antengi jasad, boten. Antengi hati, ternyata ada di sirul asrar. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait masalah warid. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kula aturi untuk masuk pada sesi tanya jawab. Monggo.